وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah di bulan yang mulia, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, 3 bulannya berdekatan dan 1 bulannya terpisah. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, 3-nya berdekatan dan 1 lagi terpisah adalah bulan Rajab. Karena dia adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka setiap amalan yang kita kerjakan pada bulan itu menjadi amalan yang istimewa, menjadi amalan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu menjadi sebuah kesyukuran bagi kita, sehingga alhamdulillah ketika kita berada pada bulan Rajab, berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami dengan bulan suci Ramadan. Atau dalam hadis lain Nabi mengajarkan kepada kita doa, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah kami, panjangkanlah umur kami, berikan kesehatan kepada kami li Ramadan, sampai kepada bulan suci Ramadan. Sampai kepada bulan suci Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan ya Allah, jadikanlah Ramadan itu sebagai tempat keselamatan bagi kami, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kemuliaan bulan suci Ramadan nantinya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang juga menjadi sosok yang istimewa, karena pada malam ini kita memperingati sebuah peristiwa. Tidak ada perjalanan selama dalam sejarah perjalanan kehidupan umat manusia kecuali jarak tempuh yang sangat jauh, kecuali perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah. Tidak ada perjalanan para nabi sebelumnya yang lebih jauh jaraknya, yang lebih panjang waktunya dalam hitungan normal, kecuali perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jarak 1200
jarak Mekah Yerusalem. Waktu itu belum dikenal Palestina, masih Yerusalem. 1239 km dengan transportasi yang belum secanggih sekarang, tapi Nabi bisa tempuh tidak dalam satu malam, tapi hanya separuh malam. Hanya separuh malam. Semoga kita menjadi umat Rasulullah yang hidup 1400 tahun, 14 abad setelahnya. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, nanti di yaumul kiamah aku sangat bangga dengan umatku di akhir zaman. Mereka yang tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak mendengar ucapanku, tidak melihat perilakuku, tapi mereka mencintaiku, ya. Mereka mengikutiku, mereka beriktibar kepada setiap aja aku tinggalkan. Itulah umat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada pada bulan Rajab. Ya, saya kemarin ketemu wakil sebilang ini usulan. Mungkin sebaiknya setiap surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, di samping mencantumkan tanggal dalam hitungan miladiah atau Masehi, sebaiknya dicantumkan juga penanggalan dalam hitungan Hijriah. Semua tahu, bulan Rajab ini bulan Sya'ban nih, ini bulan Rabiul Awal nih. Karena banyak di antara kita, mohon maaf, tidak menghafal bulan dalam hitungan Hijriah. Mau Januari sampai Desember, hafal. Kenapa? Berkaitan dengan gaji. Ya, berkaitan dengan tunjangan. Ya. Tapi dalam bulan hitungan Hijriah ya kita hafal. Padahal Masya Allah, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Biasa orang tanya, kenapa tidak ada bulan Maulid besar? Karena yang kita hafal itu bulan Maulid. Kenapa tidak ada bulan Maulid? Dia tidak tahu kalau Maulid itu dirayakan pada bulan Rabiul Awal. Tapi karena kita tidak menghafal ini, ulang Maulid. Kenapa tidak ada bulan Maulid? Pada bulan Maulid ini tidak ada bulan Maulid. Yang ada adalah bulan Rabiul Awal. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, kita melihat bahwa dalam konteks peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu tahap. Ini perjalanan via darat. Perjalanan via darat dari Mekah ke Aqsa, ke Palestina, ke Yerusalem. Hanya terdapat dalam surah Al-Isra ayat pertama. Nanti dalam surah An-Najm ayat 1 sampai ayat 18 baru menjelaskan tahap yang kedua, yaitu peristiwa yang terjadi
Biasa kalau kita sholat berjamaah, kemudian imam salah, apa kita tegurkan? Subhanallah. Kenapa subhanallah? Karena ternyata manusia itu bisa lupa. Kan begitu? Manusia bisa lupa. Manusia bisa salah. Manusia bisa keliru. Coba Anda kata tidak ada syariat yang menunjukkan bahwa kalau imam salah kita tegur dengan subhanallah. Kayak apa Pak? Kalau ada imam salah, nah kalau tidak ada aturannya, tidak ada syariatnya bagaimana cara menegur imam pun macam-macam orang. Kalau yang tahu bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia, yang tidak tahu pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Manda, yang tidak tahu bahasa Manda nanti pakai bahasa Bugis atau bahasa apa saja. Tetapi dengan syariat itu menunjukkan kepada kita bahwa kalimat subhana yang kita pakai ketika menegur imam menunjukkan bahwa imam juga manusia. Bisa salah, bisa keliru. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj diangkat dengan kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa melakukan itu kecuali kekuatan-Mu. Makanya memang kalau kita baca dalam sejarah, wajar memang Abu Jahal itu protes. Abu Jahal itu punya nama aslinya itu Umar bin Hisham, nama asli. Makanya Nabi itu pernah berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan dua Umar, yaitu Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Ternyata yang dapat hidayah adalah Umar bin Khattab. Nama aslinya adalah Umar bin Hisham. Tapi karena dia adalah orang yang sangat cerdas, Abu Jahal itu cerdas sekali Abu Jahal. Hampir setiap masalah orang Mekah kalau dibawa ke sana selesai itu Pak. Di waktu itu dia ditunjuk sebagai apa ya? Orang yang tepat dimintai keputusan. Pada masalah ke sana. Makanya dia dijuluki Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Jadi nama aslinya Umar bin Hisham. Karena kecerdasannya, karena kebijaksanaannya, maka dia dijuluki Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Lalu dijuluki lagi Abu Jahal. Jahal itu di atasnya bodoh. Jadi Abu Jahal artinya bapak yang paling bodoh. Kenapa itu? Dan itu diberikan oleh sahabatnya sendiri Abu Sufyan. Ya, jadi memberikan julukan Abu Jahal itu adalah Abu Sufyan. Karena ceritanya begini. Di Mekah pada saat itu ada 3 pimpinan tertinggi Quraisy: Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Jelas ada Abu yang ada di depan itu ya. 3 itu. Ini pimpinan tertinggi lah waktu itu. Ketika datang ajaran Muhammad dan ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya, 3 orang ini tertarik. Yang jadi masalah gengsinya Pak. Kalau saya masuk Islam ini, masuk Islam semua nanti akan aku ini. Abu Lahab juga begitu, Abu Sufyan juga begitu. Hingga 3-3-nya mulai mencuri. Jadi begini, kalau
malam Nabi menyampaikan dakwah di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, 3 orang ini datang tapi sembunyi-sembunyi. Abu Sufyan dari sana, Abu Hakam dari sana, Abu Lahab dari sini. 3-tiganya mengintip, mendengar. Ternyata bagus betul yang jalan anak ini. Sekalinya baru ketemu. Kau juga dah? Ya saya juga. Kau juga? Ya saya juga. Besoknya ketiganya ketemu. Bagaimana pendapatmu tentang ajaran Muhammad, ya Abu Hakam? Kata Abu Hakam atau Abu Jahal begini, demi Allah, jadi orang Quraisy itu Pak, walaupun mereka tidak masuk Islam, ketika mereka bersumpah sudah menggunakan lafaz demi Allah, karena mereka mewarisi agama dari Nabi Ibrahim. Kata Abu Hakam atau Abu Jahal, demi Allah, saya tidak berani mengatakan ini sahih karena terlalu indah kata-katanya. Saya belum pernah mendengar sahih seindah yang disampaikan Muhammad, belum pernah. Kalau Abu Lahab, ya sama juga, saya juga begitu. Kalau Abu Sufyan, saya juga begitu. Sebenarnya ini Muhammad benar. Tapi kalau kita 3 orang bisa dinaik, nama sisa semua ini. Jadi begini cukup ini malam saja. Besok malam tidak usah pergi lagi mendengar. Yuk sepakat Yuk sepakat. Ternyata besok malam pergi lagi 3 orang sembunyi-sembunyi. Padahal sepakat tidak boleh pergi. Dan Abu Jahal bilang pasti tidak pergi Abu Sufyan ini Pak. Sudah disepakati tadi siang. Abu Sufyan juga bilang pasti tidak pergi Abu Lahab ini Pak. Sudah sepakat tadi siang. Ternyata malam itu pergi lagi. Ketemu lagi. Ada lagi. Ada lagi. Besok ketemu lagi. Nabi bilang Abu Lahab susah ditinggalkan. Bagus sekali ajaran Muhammad ini. Bagus sekali. Tapi itu masalahnya. Kita ini ketua suku. Kalau kita itu Muhammad nah itu semua ini. Hampir hari ketiga proses yang sama. Nah hari ketiga ketemu lagi. Abu Sufyan tanya, bagaimana Abu Hakam? Demi Allah, bagus betul ajaran Muhammad. Tapi tidak mungkin saya mengikuti ajaran Muhammad. Maka situlah kemudian Abu Sufyan menjuluki Abu Hakam dengan julukan Abu Jahal, bapaknya goblok, karena sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenarannya. Ada orang begitu tuh. ya, Abu Jahal itu ya itu bapaknya goblok itu. Kita kembali ke bahagia. Ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Nabi SAW kemudian dikatakan melalui dalam hadis sejarah bahwa sebelum pertengahan, jadi ahli sejarah sepakat Rasulullah itu dijemput malaikat Jibril itu sebelum tengah malam, berarti ya jam 10 jam 11 lah. Jelas dikatakan sebelum tengah malam dijemput oleh malaikat Jibril. Bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, Jibril datang menjemputmu dengan membawa sebuah kendaraan yang tidak pernah aku melihatnya. Kemudian oleh ahli sejarah disebut dengan kendaraan Burak. Ya, pernah menjadi maskapai penerbangan. Ya, cuma karena pilot sekarang ya Burak. Ya. Kemudian Nabi dibawa ke suatu tempat. Ya. Dalam saya dikatakan Nabi dibersihkan, dibelah dadanya, dikeluarkan hal-hal yang buruk dalam dirinya, kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa. Setelah itu kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Sejarah sepakat, ahli hadis sepakat bahwa Nabi melewati beberapa nabi.
bapak para nabi, Nabi Adam. Kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Yahya. Ya. Dan dalam sejarah dikatakan Nabi yang paling lama ngobrol sama Nabi Muhammad adalah Nabi Musa alaihissalam. Itulah Nabi yang paling lama ngobrol, karena sempat terjadi dialog ya. Setelah Rasulullah pulang dari Sidratul Muntaha, Nabi Musa tanya, "Ya Muhammad, apa yang kau terima dari Allah Subhanahu wa taala mulai malaikat Jibril?" Kata Rasulullah, "Saya menerima perintah salat." Berapa kali ya Muhammad? 50 kali. Nabi Musa, Muhammad, berat itu. Umatmu itu kecil-kecil, lah saya umatku besar-besar. Itu kalau bapak naik umroh, Pak, lihat telapak kaki Nabi Ibrahim, itu kayak hampir sejadah. Itulah umat terdahulu, umat besar-besar. Nabi bilang Nabi Musa, umatku yang besar saja tidak sanggup. Kembali Allah, ya malaikat Jibril, sampaikan kepada Allah, umatku tidak sanggup mengerjakannya. Turun, bahkan dalam sejarah dikatakan Nabi bolak-balik sampai 9 kali, terakhir menjadi 5. Ya, syukurnya bukan kita ketemu Nabi. Kalau kita mungkin disuruh tawaf lagi. Karena yang 5 saja ini setengah mati. 5 saja ini Jumat baru datang. Saya tadi pikir, coba Nabi ketemu manusia kayak kita dan Nabi lain. Kalau bisa datang sekali 1 bulan ngomong. Apa yang harus kita bahagia? Makanya setelah pulang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kemudian menyampaikan kepada istrinya. Nabi kemudian ke Ka'bah, pada saat itu istri Rasulullah sudah meninggal. Ya, makanya ada ulama mengangkat bahwa salah satu tujuan Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah itu adalah menjadi penghibur. Karena pada saat itu Nabi berada pada Amul Husni, tahun duka cita, karena 2 tokoh penting, 2 orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Yang pertama Siti Khadijah, istrinya. Ya, Masya Allah. Makanya kalau kita menghadiri bulan pengantin itu ya, selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, satukanlah hati kami sebagaimana Engkau mempersatukan hati Rasulullah dengan Khadijah al-Kubra, dengan Khadijah, wanita yang istimewa. Bahkan 1 bulan sebelum meninggal dunia, setelah perang selesai, Nabi mendapati Siti Khadijah menangis. Siti Khadijah menangis. Ditanya oleh Nabi, "Khadijah, kenapa menangis kok? Menyesal kau nikah dengan saya?" Dan tidak. "Kenapa kau menangis? Menyesal kau karena dulu kau orang kaya, hartamu banyak, tapi sekarang semua hartamu habis. Ternak kau jual, daganganmu kau jual semua hanya karena untuk membela dan menjadi agama saya. Apa itu benar kau menangis?" Kata Siti Khadijah, "Tidak." "Lalu kenapa kau menangis?" Kata Siti Khadijah, "Demi Allah ya Muhammad, aku menangis bukan karena aku menyesal kehabisan uang, karena kehabisan barang, tapi aku menangis karena aku menyesal aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa aku berikan kepadamu sebagai modal dalam berdakwah." Siti Khadijah kemudian mengatakan, "Demi Allah, besok lusa ya Muhammad ya Rasulullah, apabila saya meninggal dunia, kemudian tulang belulang saya ini masih ada gunanya untuk agamamu, ambil dan jual."
Itu luar biasa. Itu luar biasa itu pengorbanan Siti Khadijah meninggal. Yang kedua, ya, jadi penyebutannya benar. Ya. Jadi berpulang ke rahmatullah Siti Khadijah. Yang kedua, meninggal pamannya, yaitu Abu Bakar. Ya, jadi saya memberikan dua istilah yang berbeda. Berpulang ke rahmatullah Siti Khadijah. Yang kedua, meninggal dunia pamannya. Itu istilah yang berbeda. Sama-sama mati, cuma pemberian istilah yang berbeda. Siti Khadijah berpulang ke rahmatullah, kemudian pamannya Nabi meninggal dunia. Ya. Kita baca dalam sejarah, pada saat itu kemudian menjadi asbab Allah menurunkan salah satu surah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, bukan engkau yang menyampaikan hidayah, tapi Allah hanya karena meninggalkan paman Nabi yang tidak sempat masuk Islam. Kita kembali kepada sejarah. Setelah pulang dari Rasulullah dan Isra dan Mi'raj, Nabi kemudian ke Ka'bah, duduk termenung. Cek, bagaimana caranya ini ya menyampaikan informasi yang luar biasa tadi malam. Kira-kira kalau saya cerita ini orang terima atau tidak? Tidak lama kemudian lewat Abu Jahal. Ya Muhammad, kuliah dari Ayo, duduk situ kamu mau apa bikin? Begini Abu Jahal, sebenarnya ada berita yang saya mau sampaikan. Betapa itu? Ini berita penting sekali. Tapi persoalannya, apakah kau mau dengar atau tidak? Sampaikan dulu. Kalau benar saya terima. Akhirnya Nabi bercerita, oh tadi malam saya dari sini kemudian ke Yerusalem, ke Masjid Aqsa, dari Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, dan saya kembali sebelum fajar subuh. Dibilang jalan tadi. Nah, gila betul Muhammad. Gila betul ini. Karena jaraknya 1239 km. Nah, kalau kita pakai kuda dipacu dengan kecepatan paling tinggi, itu butuh waktu 1 bulan. Berarti PP 2 bulan. Cek, tapi begini Muhammad. Siapa tahu ada yang mau dengar. Kalau mau ikut saya. Akhirnya Abu Jahal dengan Rasulullah menuju ke Jabal Abu Qubais. Bapak-bapak umur itu biasanya Mutawif itu antar ke Jabal Abu Qubais. Ya, Jabal Abu Qubais itu adalah gunung yang selalu ditempati orang Arab, orang Mekah kalau ingin menyampaikan sebuah berita penting. Itu pasti di Jabal Abu Qubais. Ya. Dan yang naik di situ Pak hanya orang-orang tertentu. Ya, kalau kita sekarang yang berhak naik di situ ya level S2. Tiba-tiba Abu Jahal bersama Rasulullah naik ke Jabal Abu Qubais, maka kepada orang Mekah, barusan ada orang yang selama ini tidak pernah aku bisa menyatu di atas bukit. Kira-kira berita apa yang mereka sampaikan? Akhirnya semua orang berbondong-bondong datang, baik orang kafir yang belum berislam maupun orang yang sudah berislam. Datang semua Pak di lereng bukit Abu Qubais. Kata Abu Jahal, wahai orang Arab, hari ini kita akan mendengarkan sebuah berita penting yang saya juga baru mendengar tadi. Supaya untuk menjaga kebenarannya, sebaiknya langsung disampaikan oleh pelaku utamanya, yaitu Muhammad. Silakan Muhammad. Naiklah menceritakan peristiwa. Saya dari Masjidil Haram ke Masjid
Kemudian saya pulang sebelum fajar subuh. Setelah berita ini disampaikan, yang kafir tambah kafir, yang beriman hampir separuhnya menjadi kafir. Nabi Abu Jahal tinggal sedikit pengikutnya. Yang sedikit ini, kata Abu Jahal, bisa berubah semuanya kalau ada satu orang yang ikut. Siapa kira-kira cari? Ternyata Abu Bakar. Ini Abu Bakar tidak tahu persoalan. Dia sementara berkebun. Akhirnya Abu Jahal bersama dengan pengikutnya pergi mencari Abu Bakar. Rupanya Abu Bakar sedang memanen di rumahnya. Ya Abu Bakar, tahan kemari Abu Bakar. Kenapa? Ayo, pergi urus temanmu ke sana. Kayaknya sudah beli gila itu. Kenapa bisa? Dia menceritakan kejadian begitu. Abu Bakar cerita semua. Dia bilang, Abu Bakar, ya, ku dengar ya, tapi kan dari mulutmu belum pernah dengar langsung dari mulutnya Muhammad. Nabi Abu Bakar, Abu Jahal, sama-sama kita kasihan. Artinya saya percaya kau ngomong, tapi saya harus mendengar langsung. Akhirnya Abu Jahal dan Abu Bakar menuju ke Jabal Abu Qubais. Berteriak Abu Bakar, ya Rasulullah, saya datang. Muhammad kemudian berpikir, kalau Abu Bakar juga tidak percaya, selesai. Tidak ada lagi pengikutku. Tinggal dia mampu. Kalau dia juga tidak percaya, selesai. Kemudian kata Abu Bakar, ya Muhammad, saya mendengar Abu Jahal menceritakan kepada saya tentang peristiwa yang engkau ceritakan tadi malam. Ya, sekarang saya tanya ya Muhammad, apakah berita itu engkau yang sampaikan? Ya, saya sampaikan. Sodaqta ya Muhammad. Kalau engkau yang bilang, saya pasti percaya. Makanya kata Nabi, tidak ada orang yang lebih kuat keyakinannya di antara umatku, baik zaman sekarang sampai yaumul kiamat, kecuali keyakinan Abu Bakar. Makanya pada saat itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang pertama kali menangkap peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan Abu Bakar berkata kepada Abu Jahal, ya Abu Jahal, seandainya saya melihat satu benda ini hitam, tapi kemudian Nabi mengatakan itu putih, maka saya lebih percaya dia daripada percaya mataku. Itu saking yakinnya Abu Bakar itu. Dia bilang, Abu Jahal, andai kata suatu waktu nanti benda yang saya lihat ini hitam, kemudian Nabi bilang putih, maka saya akan mengatakan itu putih dan yang saya carakan mata. Betapa yakinnya Abu Bakar. Makanya pada saat itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Dan semua sahabat itu punya gelar. Abu Bakar itu As-Siddiq. Umar punya gelar Al-Faruq. Umar Al-Faruq artinya pembeda. Makanya dikatakan Umar itu Al-Faruq, pemberani. Umar kalau naik orang itu naik kuda, naik dulu baru dipacu. Umar tidak, dipacu dulu baru lompat naik. Nah, itu sama orang yang motor. Ya, orang biasa naik dulu baru gas. Umar tidak, gas dulu motornya baru lompat naik. Itu Umar banget. Ya. Saking jagonya itu ya. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan Umar itu kalau berjalan di satu lorong, kemudian berpapasan dengan rombongan iblis atau jin dari lorong yang berseberangan. Nah, itu lorong sempit. Dia bilang jin, lebih kita yang ini. Ya, jadi kalau berpapasan itu dengan iblis, lebih kita ini daripada ketemu dengan
Umar. Bahkan saya membaca sebuah riwayat ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, kemudian dikuburkan, maka orang yang paling terakhir pulang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi semua orang sudah pulang, Ali bin Abi Thalib itu masih menunggu. Besoknya ditanya oleh sahabat yang lain, Ali, kenapa lambat berpulang kemari? Dia bilang, Ali, tunggu-tunggui. Kira-kira seperti apa Umar ketika malaikat datang memeriksanya? Apakah ada bentak atau tidak? Dikatakan oleh saya penasaran, saya mau tunggu kira-kira apa reaksinya malaikat ketika memeriksa Umar. Makanya kalau kita baca dalam sejarah, Umar itu punya buku punya sejarah yang paling panjang di antara semua sahabat. Terus yang bahagia. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Makanya hikmah yang bisa diambil yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj ini hanya akan bisa kita terima apabila kita berangkat dengan keyakinan yang kuat. Agama ini hanya akan bisa benar, ibadah ini hanya akan bisa diterima, doa kita hanya akan bisa dijawab oleh Allah ketika berangkat dari keyakinan yang lurus. Keyakinan yang lurus. Agama ini berubah dari Allah, melahirkan sebuah keyakinan bahwa pada saat itu, makanya saya ditanya, Ustaz, apakah sebelum Rasulullah itu sudah ada perintah sholat? Sudah ada. Sudah ada. Yang kita baca dalam sejarah, Nabi Musa itu sholatnya ada sujudnya. Nabi Isa juga ada sujudnya. Yang tidak ada sujudnya sholat itu adalah Nabi Nuh. Itu sholatnya berdiri. Makanya dalam sejarah Nabi Nuh itu meninggal karena waktu dia beribadah dia berdiri memegang tongkat. Nanti setelah tongkatnya dimakan rayap lapuk, baru dia terjatuh. Baru diketahui umatnya bahwa ternyata Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Saya tidak tahu berapa lama Nabi Sulaiman beribadah sampai tongkatnya itu dimakan rayap. Ya, saya tidak tahu berapa lama itu. Ya, ukuran kayu biasa itu mungkin 3-4 bulan itu baru bisa dimakan rayap gitu. Jadi dalam sejarah Nabi Sulaiman itu meninggal karena dia beribadah sampai tongkatnya itu jatuh karena lampu dimakan oleh. Dan itu dia dalam keadaan beribadah. Terus yang bahagia bahwa pertama Isra dan Mi'raj adalah hanya akan bisa diterima oleh manusia ketika kita memiliki keimanan. Makanya kemarin waktu ada salah seorang dosen musuhan ketika saya ngobrol, dia kemudian mengatakan bagaimana Ustaz pendapat kita tentang pemahaman sebagian orang, khususnya orang-orang orientalis, bahwa perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj itu adalah bukan perjalanan fisik, tapi hanya perjalanan spiritual, hanya perjalanan ruh, sebagaimana orang ketika mimpi. Saya bilang itu terbantah sebenarnya dengan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata abdihi hanya ditunjukkan kepada satu bentuk ibadah yang melibatkan unsur jasmani dan unsur rohani. Itu abdi. Kalau ada orang sholat di sini fisiknya tapi tidak di sini ruhnya, bukan abdi.
Sebaliknya, ada orang yang tidak datang ke sini, tapi nikahin sudah sampai masa itu juga tidak ada. Satu ibadah abdi apabila melibatkan dua unsur, makanya sholat itu adalah ada unsur ruh, ada unsur jasmaninya, ada unsur rohani. Hadir tempat ini faktor sholat. Artinya bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj hanya akan bisa diterima dengan keyakinan atau keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, perjalanan ibadah adalah perjalanan yang memberikan ketenangan. Rasulullah SAW setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah kemudian melupakan segala peristiwa, kemudian melahirkan suasana yang sangat bahagia dalam hidupnya. Artinya apa? Orang yang punya masalah, orang yang tadinya punya beban hidup, setelah ibadah, setelah sholat, mestinya harus hilang. Ya, makanya kita kan beri tuntunan, Pak. Kalau emosi dalam keadaan berdiri, duduk. Siapa tahu dengan duduk hilang. Tapi kalau duduk, marah juga. Pergi ambil air wudhu. Siapa tahu emosi itu kena air wudhu hilang. Ternyata habis wudhu emosi lagi. Pergi sholat. Tapi begitu habis sholat emosi juga. Berarti kau memang tuh mesti tanya itu. Apa sudah wudhu juga tidak pergi-pergi? Sudah tidur, duduk, mau pergi wudhu, hilang juga. Sholat tidak hilang juga. Berarti ya, kau memang tahu nih, setannya. Ya. Oleh saya itu pernah membaca kisah Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu pernah pulang dari Amerika, kebetulan transit di Singapura. Ketemu orang Indonesia yang habis dari umroh, transit di Singapura. Sama-sama yang satu pesawat dari Singapura ke Indonesia. Ngobrol lah. Buya Hamka tanya, kau dari mana? Saya dari Mekah, Buya. Kita, Buya, saya dari Amerika. Kemudian kata orang Indonesia yang satu ini, Buya, ternyata di Mekah ada juga pelacur ya. Dia bilang, Buya, berarti beda dengan Amerika. Di Amerika tidak ada barat, tidak ada tempat diskusi. Tapi saya waktu di Mekah ada. Kenapa bisa? Kata Buya Hamka, tergantung niatmu. Kalau kau ke tempat suci tapi niatmu cari maksiat, mau apa? Memang maksiat. Saya memang ke Amerika tempatnya maksiat, tapi karena tidak memang pergi kaca maksiat, ya memang tidak ada pendapat. Ya kan begitu. Ya, jadi kebahagiaan sesuatu yang tergantung kebiasaan ya. Kalau kita terbiasa hal yang maksiat, kita pasti akan lakukan hal yang maksiat. Jadi kedua, hikmah Isra dan Mi'raj bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang memberikan ketenangan. Artinya, perintah sholat yang kita kerjakan adalah perintah ibadah yang memberikan jaminan ketenangan bagi siapapun yang mengerjakannya. Makanya katakan oleh Allah, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah mencegah hal-hal yang buruk. Jangan buruk. Yang ketiga harus saya bahagia. Hikmah Isra dan Mi'raj adalah yang paling penting adalah mari kita menjaga sholat. Inilah ibadah yang istimewa. Ibadah istimewa, satu-satunya ibadah yang perintahnya harus dijemput langsung oleh Nabi. Itu sesuatu yang dijemput itu kasih istimewa. Kalau dikirim itu biasanya kecil itu, tapi kalau dipanggil ke Jakarta, berarti ada hal yang luar biasa itu. Karena dijemput Pak. Satu-satunya ibadah ya, yang istimewa adalah sholat.
Makanya harus bahagia, jangan kita anggap sepele. Ya, kita anggap sepele. Masya Allah, dengan kehidupan kita yang hari ini hampir semua dipermudahkan, tempat sholat banyak. Ya, makanya waktu saya kajian di Masjid Al-Ghawamid ini, itu kan perintah ibadah itu kan fas'au sampai sholat Jumat. Fas'au itu artinya bergegas. Bergegas itu artinya kita menuju suatu tempat dengan persiapan. Misalnya saya mau ke lapangan ini sebentar jam 10, kira-kira nanti pulang jam 2 ku bawa memang sarung deh, siapa tahu celanaku sebentar kena najis. Itu namanya bergegas. Bergegas. Kenapa? Mempersiapkan memang. Siapa tahu di sana nanti tidak ada sarung, ku bawa memang sarung. Gitu. Ya. Atau mungkin ke Makassar. Berangkat jam berapa? Tanda memang masjid yang mau disinggahi. Nah, itu namanya bergegas. Bergegas, mempersiapkan diri sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengerjakan sholat. Dan ada alasan, untuk tidak melaksanakan sholat. Alasan apa? Pakaian, tempat tidak ada, mau di tengah hutan kah, mau di mana saja Pak. Yang penting kita bisa mengerjakan sholat. Tidak lagi alasan pakaian atau saya kemarin mengisi pengajian Zoom para tim relawan. Jadi pakai Zoom. Saya ditanya dari Aceh, Ustaz, bagaimana hukumnya kami bekerja di lapangan membantu para korban? Ya. Badan kami penuh lumpur sehingga terkadang Ustaz maghrib isya itu kami kerjakan nanti pulang di posko jam 12 malam. Ya, saya bilang yang pertama harus dipahami, lumpur itu tidak najis, kan gitu. Lumpur itu tidak najis. Buktinya kita tidak dapat air dan ayam dengan debu. Lumpur itu tidak najis. Kotor itu tidak najis. Badan kita penuh lumpur itu tidak najis. Yang penting pastikan bahwa pakaian yang kita pakai tidak mengandung najis, itu dulu. Jadi saya bilang, kalau ditunda itu kan urusan pekerjaan, silakan bisa dijamak, Anda musafir. Tapi yang tidak boleh adalah jangan sampai menganggap diri penuh lumpur akhirnya tidak menjaga sholat. Pada lumpur itu belum tentu najis. Sehingga sekali bahagia, tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mengerjakan ibadah sholat khususnya. Sehingga karena sholatlah amalan yang akan ditanya oleh Allah pertama kali dalam barzah, amal pertama yang akan ditanya ketika hisab, amal pertama yang akan ditanya oleh Allah ketika kita berada di yaumil qiyamah adalah sholat. Fa in salahat salaha sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholat kita baik maka insyaallah akan diperhitungkan amal yang lainnya. Tapi kalau sholat kita buruk maka amal pun tidak akan dihitung oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sekali demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum